apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Kalau mereka tuh bahasanya, mental health gue nih terkikis nih Iya, gitu. aduh. Ya gitulah. Terus kayak abis diputusin, wah lu mah bikin mental health gue rusak. Kebanyakan ya nggak tahu sih, cuma hampir rata-rata yang gue tahu tuh bahwa ketika mereka sudah self diagnosis seperti itu, mereka berharap agar orang-orang itu tahu dan mau memahami mereka. Semua Ya, itu semua itu bakal pilihan positif kan. kok. Iya, itu ada Benar. pilihannya mereka sendiri gitu. Iya, jadi makanya kadang-kadang tuh suka ini ya, gue pribadi tuh kadang suka aneh ketika misalnya ada orang kemudian menjadikan sesuatu itu sebagai batasan dia untuk mengeksplor apa yang dia punya itu. Karena ya menurut gue Tuhan tuh udah ngasih sesuatu yang perfect ke kita gitu loh. Tinggal gimana cara kita ngolahnya aja kan. Tuh. Mau ke arah tadi yang lu bilang mau ke arah positif atau negatif. Gitu. Kalau misalnya mau ke arah positif ya udah lakuin apa yang kita bisa sekarang gitu. Kalau mau ke arah negatif ya at the end ya pasti akhirnya kayak gitu kan. Terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan gitu loh, bahkan sampai stres segala macam. Karena gue punya teman-teman di kampus juga sebagian besar ya ada aja yang ngalamin gangguan mental health seperti itu ya. Itu miris banget sih menurut gue. Parah sih. Iya. Sebenarnya ya kalau kayak gitu sih balik lagi ya ke lingkungan. Lingkungan ya kita dari kecil juga hidup berlingkungan dong. Kita hidup berteman gitu. Apalagi banyak anak-anak muda bahkan dari mereka mulai remaja gitu. Mereka itu saat mereka berkembang itu mereka itu mengikuti lingkungannya mereka. Gitu. Apalagi banyak sih. Gue nggak tahu ya ini berapa persen atau berapa banyak. Pokoknya yang gue lihat itu banyak banget kayak secara logikanya, secara pemahaman gue bahwa pemuda itu lebih suka bergaul dengan teman-temannya dibanding sama keluarganya. Yes. Iya, Bener gak? bener. Iya. Gue gitu tuh. Iya. Gua gitu. Karena gue pribadi juga kayak gitu. Iya. Jadi kalau tapi ya mau nggak mau suka nggak suka tapi emang kita tuh suka gitu berteman sama teman-teman banyak dan kita lebih terbuka sama teman gitu. Nah makanya kenapa sekarang itu banyak banget kayak psikologis gitu, apalagi kalau di zaman sekarang itu gue tuh ada namanya di program generasi berencana, itu ada di program BKKBN. Itu ada namanya program pendidik sebaya dan konselor sebaya. Nah teman sebaya itu namanya mereka itu teman curhat dan teman curhatnya itu sebenarnya nggak cuma bestie aja gitu, cuma sekedar wah kita bestie nih, lu kalau mau curhat sama gue aja gitu, enggak, tapi ya mereka punya ruangan khusus ya, ibarat kayak psikologis lah. Mereka punya ruangan khusus, terus temennya bisa cerita, teman-teman yang nggak kenal sama mereka juga mereka bisa datang untuk cerita gitu. Dan ada juga namanya konselor sebaya. Nah kalau konselor sebaya itu diatasnya teman sebaya, jadi dia bisa membantu menyelesaikan masalah apa yang udah dialami sama anak remaja itu sendiri gitu. Tapi dia nggak bisa ngasih solusi. Dia cuma bisa membantu. Terus buat apa dong kalau misalnya nggak bisa ngasih solusi, Mir? Ya. Mir, iya benar ya? Ya, sebenarnya sih bukan nggak ngasih solusi ya, tapi dia cuma membantu untuk menenangkan, untuk membantu menyelesaikan lah. Tapi dia tuh nggak bisa ngasih solusi gitu. Karena kan solusi itu cuma balik lagi gitu sama si pencurhatnya itu sendiri gitu. Karena kita juga nggak bisa dong ngatur-ngatur orang kayak misal lu nih Kak cerita sama gue, iya nih gini nih cewek gue nih gimana, ya gue juga nggak bisa dong kasih solusi, udah sih lu putus aja gitu. Nggak mungkin bisa gue tuh ngasih solusi yang kayak gitu, karena ketika kita ngasih solusi ke orang kayak gitu, orang juga nggak akan mau terima gitu. Apalagi mereka pasti bakal berpikir lebih panjang, iya ya bener nih kata ini, tapi pas mereka lakuin, wah salah nih solusi dari dia gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih solusi, tapi kita cuma bisa menenangkan apa yang ada dalam pikiran dia. Kayak sejenis cooling down biar mereka tuh nggak terlalu panas banget ya. Iya. Itu programnya BKKBN. Itu program BKKBN. Dan lu ada di situ? Ada di generasi berencana. Gila gokil. Nah, di generasi itu programnya generasi berencana. Nah, di situ tuh wadahnya mereka itu pusat informasi konseling remaja. Itu ada di setiap daerah sih. Ada di setiap daerah.
setiap daerah, setiap wilayah itu banyak kayak kelurahan, kecamatan itu ada. Tapi nggak di kelurahan nama kecamatan ya. Jadi kayak misal kalau lu sering lihat RPetra. Iya, RPetra. RPetra itu biasanya ada PIK remajanya, ada pusat informasi konselingnya. Oh gitu. Jadi di RPetra tuh sekarang ada. Biasanya ada. Oh, biasanya tapi ada. Belum semua. Oh, oke, belum merata ya. Iya. Dan juga di sekolah-sekolah SMP dan SMA itu juga ada. Ya, kalau di SMP dan SMA kan ada BK kan? Ada BK. Nah, di bawahnya BK itu ada programnya lagi. Oh, itu tapi belum semua sekolah sih. Cuman ya kita sih masih pengen seluruh sekolah dan juga seluruh RPetra pengen banget itu semuanya ada, biar apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Kalau mereka tuh bahasanya, mental health gue nih terkikis nih gitu. Aduh. Ya, gitulah. Terus kayak abis diputusin, wah lu mau bikin mental health gue rusak. Ya bahasa yang mereka gitu-gitu aja. Padahal itu bahasa Indonesia yang mereka bikin ke bahasa Inggris gitu kan. Oke. Sering tuh kayak gitu tuh. Apalagi di sosmed kan. Apalagi kalau udah self diagnosis tuh gitu. Dia baca-baca gitu kan, bahwa ini begini, ini begini, waduh jangan-jangan gue nih, gitu. Terus kemudian kan sampai ke mindset gitu kan. Begitu udah nyampe ke mindset, wah dia mengklaim bahwa gue nih mental health loh gitu, gue nih begini loh gitu. Dan kebanyakan ya nggak tahu sih, cuma hampir rata-rata yang gue tahu tuh bahwa ketika mereka sudah self diagnosis seperti itu, mereka berharap agar orang-orang itu tahu dan mau memahami mereka. Terus mereka orang-orang tuh bakal kasihan sama dia. Bakal kasihan. Padahal kan menurut gue pribadi, kalau misalnya sakit seperti itu kan berarti kita tuh benar-benar harus tahu apa yang kita bisa lakuin kan untuk diri kita sendiri kan. Yang apa ya, yang sedikit miss itu menurut gua adalah tadi ketika mereka self diagnosis terus kemudian mereka memproklamirkan itu di sosial media, di teman-teman circle-nya segala macam, gue begini loh. Padahal menurut gua ya nggak mesti juga harus dikasih tahu gitu kan. Makanya gue pribadi sekarang agak lebih ngelihat gini, kita itu kadang suka bingung antara simpati dan empati. Iya sih, ya. Kita tuh suka bingung. Ketika misalnya kita ngelihat ada orang lain melakukan kesalahan, contoh misalnya ada kasus kekerasan dalam rumah tangga ya, kita kasihan, kita sedih nih, kita menghujat mereka, kita menghakimi mereka segala macam, si pelaku ya, kita menghakimi pelaku. Tapi kita sendiri melakukan itu kepada orang lain, terutama kepada orang tua kita sendiri kan gitu. Sama kayak misalnya ke temen juga gitu, temen kita gitu ada kasus misalnya, temennya begini gitu, nggak temennya ini suka nyakitin orang segala macem, tapi kita menghujat si pelaku, tapi kita tanpa kita sadari kita tuh juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Makanya gue pribadi agak bingung gitu antara membedakan simpati dan empati. Serius loh. Sekarang tuh kayak gitu banyak banget kan. Apalagi anak-anak broken home. Ya sebenarnya kita juga sama anak-anak broken home bukan yang nggak bisa kasihan gitu sama mereka, nggak bisa mengerti mereka. Cuman kan ya bagaimana mereka tuh memposisikan mereka sebagai teman lah gitu, dan kita juga bisa memposisikan kita pribadi, kita diri sendiri sebagai temannya mereka gitu kan. Nah apalagi banyak sih gue suka lihat banget ini nih di TikTok lah ya. Di TikTok apalagi kan pengguna TikTok tuh udah banyak banget gitu. Mereka itu kena mental health yang gak bagus lah sekarang. Mereka tuh sharing di sosial medianya mereka. Mereka sebenarnya kalau misalnya tahun-tahun sebelum pandemi mungkin ya, itu mereka tuh udah banyak gitu yang terkena dampak itu sendiri gitu. Tapi kan semenjak adanya pandemi dan semua itu serba online, serba sosial media, dan mereka tuh cuma punya wadah itu gitu. Dan kadang kita sebagai penonton kalau misalnya
lagi nonton nih orang-orang yang lagi cerita, wah mental health gue kayak gini nih, wah kemarin gue habis dimaki-maki atau apa, terus gue sakit hati apa segala macam. Itu kan secara nggak langsung mereka cerita dong. Tapi emang kadang mereka emang pengen cerita gitu kan, karena mereka tuh nggak punya teman curhat. Gitu. Dan kita sebagai penontonnya aja kadang ada aja nih pikiran kayak apa banget sih lo, lebay gitu, ngapain sih, gak usah sih cerita-cerita kayak gitu. Bahkan gue tuh punya teman yang dia tuh curhat sama gue kayak, iya gue tuh kalau apa-apa tuh depresi, gue tuh nggak bisa tidur, bahkan dia tuh bisa loh 1 minggu nggak tidur. 1 minggu? Iya, itu tuh karena overthinkingnya dia yang berlebihan. Jadi gue sih pernah ngerasain ya, kayak yang dimana gue tidur tapi otak gue tuh berisik. Iya betul. Berisik banget. Tapi itu gue tuh nggak tahu gue mikirin apa. Tapi gue berisik banget itu otak. Jadi kayak pas teman-teman gue cerita, iya gue tuh depresi dan gue tuh apa ya, kebanyakan overthinking karena ada hal yang emang seharusnya nggak terjadi dan akhirnya terjadi gitu. Itu yang bikin mereka tuh overthinking, kok hal ini terjadi apa segala macam. Itu tuh bikin mereka tuh apa ya, pikiran mereka tuh berisik tiap hari. Tiap hari. Jadi mereka kalau ya kita lihat lah kalau mereka main sama kita gitu, itu mereka happy aja. Tapi nanti pas sudah sampai rumah, wah, itu ya mungkin kamarnya aja bisa berantakan kali ya, bisa berantakan karena mereka depresi gitu. Kita juga nggak bisa bilang dia lebay atau gimana, tapi ya emang itu udah kondisinya dia gitu. Apalagi orang-orang yang sampai ngobat gitu, karena mereka depresi sih itu. Mereka udah depresi, mereka udah nggak tahu nih jalannya kemana. Ya tapi jangan sampai hal-hal yang kayak gitu bikin mereka tuh putusin kehidupannya mereka lah gitu kan. Itu sih. Iya. Banyak banget. Makanya di era sekarang itu ya mungkin ya kalau gua gini, ketika kita mengalami satu tadi yang dibilang overthinking ya, kita boleh cerita, tapi kepada orang yang emang benar-benar kita trust banget ke dia dan ada kalanya orang tersebut itu ya nggak apa-apa ngedengerin aja gitu, ya nggak sih? Benar, karena pasti sih kakak juga ngerasain sih dimana lo tuh pengen cerita tapi lo tuh nggak mau dikasih masukan. Ya, itu gue sering banget sih, kayak gue pengen cerita nih, misal gue ngechat lo, kak gue pengen cerita deh. Tapi ya kita tuh nggak tahu sebagai pendengarnya, kita tuh nggak tahu kalau misalnya si pencerita ini pengen dikasih masukan atau enggak. Betul. Ya kalau gue sih biasanya kalau misalnya temen gue pengen cerita, lo tanya dulu. Gue tanya dulu, lu cerita apa? Perlu gue kasih solusi apa gue dengerin aja? Gitu. Jadi ya mereka langsung to the point. Gue pengen cerita aja. Ya kalau misalnya lu punya solusi nggak apa-apa gitu. Jadi takutnya pas dia cerita kita kasih masukan kan nggak enak. Tuh, jadi nggak perlulah kita sebagai pendengar jadi yang sok ngasih apa ya, ngasih saran, ngasih pencerahan, ngasih saran gitu, nggak usah lah. Ya karena itu pasti ada batasnya sih kayak gitu. Iya, gue sepakat tuh di situ. Gue kadang suka cerita gitu, cuma salah orang. Orangnya cerita lagi gitu. Orangnya cerita lagi gitu kan. Iya. Gue cerita, dia cerita lagi gitu. Gue sering banget tuh begitu. Gue cerita lagi stres gitu kan. Gue cerita masalah gue segala macam. Dia awalnya nggak dengerin gitu. Nggak lama dia cerita lagi masalahnya dia. Lah gue bingung akhirnya kan. ini yang harus kejebak gue akhirnya. Kejebak dalam satu kondisi yang aduh ini udah tau kita lagi stres gitu ya, dia malah cerita lagi. Iya, makin stres gue harus selesai masalah dia. Gue harus mikirin masalahnya dia gitu. Ya ampun, ya gitu sih kadang-kadang ya. Tapi ya di usia lo yang masih muda, menurut gue adalah jarang banget ya, artinya jarang banget di era sekarang itu ada anak muda yang emang mau produktif. Mungkin ada banyak, tapi yang menurut gue hari ini adalah sebagai seorang duta pemuda Indonesia ya, terutama di Jakarta, apalagi di ibu kota kan, itu kan pasti survive banget ya, gitu. Itu keren sih,
Oh iya, makasih. Iya, sama-sama. Ini dong makasih kan sama-sama. Iya. Iya, bener. Soalnya dibilang keren. Iya, keren. Oh. Karena nggak banyak, bukan nggak banyak nih. Teman-teman gue juga keren dong ya, Duta Pemuda ya. Ih, keren banget. Iya. Semua teman-teman Keren lo, juga. Duta Pemuda Indonesia DKI Jakarta keren. Keren. Iya, keren asli, serius. Ya, itu tadi di era sekarang dan di zaman era-eranya Gen Z ya. Iya. Terus sosial media juga segala macam, teman-teman bisa menginfluence teman-teman yang lain untuk bisa, ayo dong, yuk kita bisa yuk gitu, kita bisa keluar dari zona nyaman, kita bisa keluar dari hal-hal yang negatif kan gitu. Keren banget, gokil. Gila. Udah berapa lama sih Nur jadi, gue singkat aja ya, DPI gitu. DPI. Bukan ini ya, bukan yang itu ya. DPI. Iya, iya. Ini DPI, Okay. DPI Duta Pemuda Indonesia. Iya. Udah berapa lama? Udah 2020 sih. 2020. Disematkan itu 2020. Disematkan 2020. Cuman gue berjuangnya dari 2019. Wow. 2019 emang sempat gagal. Oh iya? Oke. Sempat gagal di tahap akhir. Di tahap akhir yang emang udah mentok banget gitu loh, jadi ya udah emang belum rezeki gue, dan rezeki gue di tahun berikutnya dan sampai sekarang. Wow. Rencana dari Duta Pemuda Indonesia ini apa lagi yang pengen lo lakuin untuk pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita? Gue sih lebih pengen terus ngajak mereka ya, pengen terlepas dari gue nge-influence mereka, gue pengen ngajak mereka sih, karena nge-influence aja nggak cukup. Menurut gue nggak cukup, gue cuma nge-influence mereka, cuma ya membuat mereka kagum lah, itu cuma membuat mereka kagum. Tapi kalau mereka nggak ngerjain apa yang gue kerjain kan nggak mungkin gitu. Tapi gue tuh pengen ngajak temen-temen gue, apalagi orang-orang terdekat ya, orang-orang terdekat buat hal baik lah gitu, buat hal baik, dan biar mereka juga hidupnya terarah gitu. Bukan berarti gue pengen ngarahin hidupnya mereka, tapi kan gue cuma pengen, ayolah kita sama-sama jalan gitu, sama-sama kita jalan. Toh nanti juga ke depannya kita bakal sama-sama sukses kok gitu. Wow. Gila. Gak cuma influence aja, karena influence tuh kurang ya. Harus ada aksi yang harus dilakukan dari hal yang Namira lakukan. Iya. Ya kita ajak, kalau misalnya mereka belum ngerti atau nggak ngerti ya kita bantuin. Oh gini loh caranya, gini loh. Jadi kita ya udah kita ajak sama-sama berkembang, bukan kita cuma ngasih tahu nih, wah gue nih keren nih, gue nih gini, lo bisa nggak kayak gitu. Karena ya sih di dunia itu adalah ajang perlombaan gitu. Mereka di dunia itu adalah panggungnya perlombaan itu sendiri gitu. Tapi kan apa boleh buat gitu. Apa salahnya kalau misalnya kita ngajak teman-teman sekeliling sih, terutama. Jadi kalau misalnya teman-teman sekeliling udah oke nih, udah mantep nih, mereka juga bisa influence yang lain gitu. Secara otomatis, secara nggak langsung, kalau misalnya teman-temannya mereka lagi yang ikut gitu, terus mereka nanya, lo kok bisa kayak gini sih, lo belajar dari mana? Wah dari Namira. Iya. Jadi kan secara nggak langsung ya, secara nggak langsung. Jadi ya tanpa mereka sadari, ilmu dan juga pengalaman itu datangnya dari mana gitu. Iya, keren. Iya, soalnya ya sekarang juga kan banyak juga gitu yang talking only hoax kalau kata dosen gue dulu ya. Lu cuma ngomong doang gitu, nggak ada aksinya. Kayak ada nih tim gue nih satu nih si Irfan, gitu, dia punya cita-cita tinggi gitu kan, tinggi banget cita-citanya, tapi ya gitu nggak dilakuin, cuma ngomong doang gitu. Iya. Harusnya sih dilakuin. Tuh, lakuin. Kalau mau jadi orang sukses harus melakukan sesuatu. Nggak cuma hanya berhayal ya. Betul, apalagi nyerah. Iya. Wah, karena ya gue sih nggak pernah sih, baru hari ini gitu gue dapet pencerahan, kayak temen gue tuh bilang kalau misalnya kita itu ada masanya dimana kita bakal gagal. Itu pasti ada. Dimana tahunnya kita tuh pasti gagal dalam 1 tahun itu. Entah yang 1 tahun itu kita tiba-tiba yang kerja terus dipecat, atau yang punya perusahaan tiba-tiba perusahaan itu bangkrut dan bubar gitu. Itu pasti ada tahun dimana pas kita
jalanin kehidupan kita itu pasti ada, dimana kita pasti ada kegagalan di 1 tahun itu. Cuman ya bagaimana caranya kita menghindari itu, ya itu kita bisa lakuin hal-hal positif dan nabung sih. Nabungnya itu bukan cuma nabung duit aja, ya nabungnya banyak, nabung ilmunya, nabung segalanya lah. Segalanya harus ditabung. Segalanya harus ditabung. Misal ya kita juga kan nggak bisa kan mikirin cuma hari ini aja, tapi kan kita juga harus mikirin hari kedepannya. Jadi ya tabungin aja dari sekarang. Wah, kita nggak tahu nih hari besok kita bakal gimana. Ya kenapa itu yang dibilang kita tuh pasti bakal dapet hari dimana kita tuh gagal, kita apes lah kalau kata orang-orang. Wah, apes banget nih hari ini. Sebenarnya walaupun orang bilang kayak lu tuh nggak boleh ngomong kayak lu tuh apes, lu ini. Sebenarnya emang iya sih nggak boleh. Tapi kan kalau kita menyadari apa salahnya gitu kan, kita juga dari kesadaran itu sendiri kita juga bisa perbaikin dari situ. Belajar dari kesalahan untuk menjadikan itu sebagai sebuah pengalaman. Betul. Anjay. Iya. Karena pengalaman terbaik, karena pelajaran terbaik adalah pengalaman. Gila, gokil. Nami, terima kasih banyak sudah hadir dan mau sharing-sharing ilmu di Bangsa Bambu Runcing. Semoga gue berharap sih ini anak-anak muda kita bisa ngambil banyak ilmu dari yang lo sampein ya, karena menurut gue ini satu ilmu dan ini penting banget buat di ini sama anak-anak muda sekarang gitu. Thank you ya Nami. Terima kasih ya Kak udah diundang ke sini. Terima kasih. Ya. Siap. Nanti kita akan undang lagi Namira, tapi kita nggak akan ngebahas hal-hal yang berat. Oke. Ya, kita akan ngebahas masalah perasaannya. Gue belum ngulik masalah perasaannya gitu kan. Iya, gue belum ngulik, tapi nantilah gampang ya. Kalau dia udah nggak sibuk segala macem ya. Kalau udah nggak sibuk beda arti. Oh, beda arti. Bukannya kalau misalnya ada waktu luang gitu, ada waktu luang dan tidak mengganggu aktivitasnya Namira sebagai seorang duta pemuda Indonesia. Ya, nanti kita undang lagi ke sini. Baik. Siap, Mir. Thank you ya. Terima kasih ya. Thank you ya Kak dan tim semua. Terima kasih. Terima kasih.